Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Versa Zahira. Saya Trisna Tutia. Di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama, ada kernel Linux. Yang kedua, ada jenis-jenis Linux. Dan yang terakhir ada kelebihan Linux. Baik, sebelum kita memasuki apa itu kernel Linux, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian dari Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Oleh karena itu, Linux termasuk sistem operasi open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Berbeda dengan Windows, Linux kebanyakan berupa software open source. OS Linux memiliki beragam jenis distro seperti Debian, Red Hat, XenOS, Ubuntu, dan lain sebagainya. OS Linux banyak digunakan programmer dan developer yang telah ahli untuk membuat dan mengembangkan aplikasinya dengan mudah. Hal ini dikarenakan OS Linux sedikit lebih sulit dalam pengoperasiannya, konfigurasi, dan penggunaan aplikasi-aplikasinya jika dibandingkan dengan yang lebih user-friendly, yaitu Windows. Selanjutnya kami akan membahas tentang kernel Linux. Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Linux, dirilis dengan menggunakan lisensi GNU General Public License atau GPL dan dikembangkan oleh pemrogram di seluruh dunia. Linux merupakan contoh utama dari perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Kernel Linux dirilis di bawah lisensi publik umum atau GNU versi 2 dengan bermacam-macam firmware dengan lisensi tidak gratis yang bervariatif dan dikembangkan oleh kontributor dari seluruh dunia. Diskusi perkembangan dari hari ke hari dilakukan di Mills Kernel Linux. Sedikit kami akan membahas sejarah tentang kernel Linux. Pada April tahun 1991, Linus Torvalds, seorang mahasiswa berusia 21 tahun dari Universitas Helsinki, Finlandia, mulai memikirkan sesuatu ide sederhana untuk suatu sistem operasi. Ia memulai dengan task switcher dalam bahasa rakitan yang biasa kita tahu itu x86 pada Intel 80386 dan sebuah driver terminal. Pada 25 Agustus tahun 1991, Torvalds mengepost sebuah pesan di com.os.minix, sebuah newsgroup di Usenet. Ini postingannya. Setelah Linus Torvalds mengepost postingan tadi, banyak orang berkontribusi pada proyek ini. Pada awalnya, komunitas Minix berkontribusi kode dan ide pada kernel Linux. Pada saat itu, proyek GNU telah membuat banyak komponen yang diperlukan untuk sebuah sistem operasi secara gratis. Tetapi, kernel mereka, GNU Word, pada saat itu masih belum sempurna dan belum tersedia. Sistem operasi BSD pada saat itu juga belum membebaskan dirinya dari masalah legalitas. Meskipun pada versi awal fungsinya sangat terbatas, pengembangan dan penggunaan Linux ini cepat berkembang. Pada September 1991, Linux versi 0.01 telah dirilis di Paladin FTP atau ftp.funet.fi milik Finnish University and Research Network. Rilis pertama tersebut memiliki 10.239 baris kode. Pada Oktober 1991, Linux versi 0.02 dirilis. Versi ini adalah versi pertama yang di-host oleh Linus Torvalds sendiri. Linux 0.11 dapat dikomplikasi oleh komputer yang menjalankan Linux 0.11. Saat ia merilis versi 0.12 di bulan Februari 1992, Torvalds mengadopsi GNU atau General Public License dan berhenti menggunakan lisensi yang ia buat sendiri, yang tidak boleh didistribusikan secara komersial. Newsgroup dengan nama a.os.linux juga dibuat dan pada tanggal 19 Januari 1992, kiriman pertama pada a.os.linux dibuat. Pada 31 Maret tahun 1992, a.os.linux berubah menjadi com.os.linux. X-Window sistem juga segera diport ke Linux. Pada Maret tahun 1992, Linux versi 0.95 adalah versi pertama yang bisa dijalankan di Windows 10.
Lompatan versi yang jauh ini dari 0.1x ke 0.9x karena Torvald merasa fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap dan ia menganggap sudah layak untuk langsung ke versi 1.0. Namun, ternyata langkah ini terlalu berlebihan karena pada tahun 1993 sampai awal tahun 1994 muncul 15 versi perkembangan Linux 0.9. Pada tanggal 14 Maret tahun 1994, Linux versi 1.0.0 dirilis dengan jumlah 176.250 baris kode. Pada Maret tahun 1995, Linux versi 1.2.0 dirilis dengan jumlah kode 310.950 baris kode. Mulai tahun 2004, proses rilis diubah dan kernel baru mulai dirilis rutin setiap 2-3 bulan dengan nomor 2.60, 2.6.1 sampai 2.6.39. Pada tanggal 21 Juli 2001, Linus Torvald mengumumkan rilis Linux 3.0. Lompatan versi ini bukan karena perubahan teknologi besar-besaran dibandingkan dengan Linux versi 2.6.39, tetapi menandakan ulang tahun ke-20 kernel Linux. Proses waktu rilis tetap sama. Per tahun 2022, Linux versi 3.2 telah memiliki sejumlah 14.998.651 baris kode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Linux. Yang pertama ada Red Hat Linux. Red Hat Linux ini adalah buatan perusahaan atau sistem operasi Linux yang populer sampai produksinya dihentikan pada tahun 2004. Red Hat Linux 1.0 ini dirilis pada 3 November 1994. Awalnya disebut Red Hat Commercial Linux, merupakan distro Linux pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager yang kemudian diikuti beberapa distro lain seperti Mandriva Linux dan SUSE Linux. Sejak 2003, Red Hat telah menghentikan produksi Red Hat Linux namun mengeluarkan Red Hat Enterprise Linux untuk lingkungan perusahaan, serta Fedora yang dikembangkan oleh masyarakat dengan dukungan Fedora Project dan disponsori oleh Red Hat. Sebagai versi gratis bagi lingkungan rumahan, Red Hat Linux 9 rilis terakhir secara resmi diakhiri pada 30 April tahun 2004. Meskipun dukungan masih diberikan oleh proyek Fedora Legion sampai awal 2007. Red Hat Linux sendiri memiliki kelebihan yaitu instalasinya mudah. Yang kedua, memiliki antarmuka untuk konfigurasi sistem. Yang ketiga, aplikasi inbuilt yang lengkap dan stabil. Yang keempat, memiliki dukungan dan kompatibilitas yang baik. Yang kelima, jaminan mutu yang baik. Red Hat ini juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki dukungan terhadap multimedia yang kurang baik. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk mengkonfigurasi. Yang ketiga, ada out of date. Yang kedua ada Debian Linux. Debian Linux sendiri adalah sistem operasi berbasis Linux dengan komunitas yang cukup besar. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang mahasiswa dari Purdue University, USA, bernama Ian Murdoch pada tanggal 16 Agustus tahun 1993. Fungsi Debian sendiri adalah sebagai sistem operasi desktop, yang kedua sebagai server. Sama seperti Red Hat, Debian ini memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki performa yang terbilang stabil, ringan, dan cepat sebagai sistem operasi desktop atau server builder. Yang kedua, memiliki banyak paket perangkat Linux dengan berbagai fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna yang berbeda. Fedora banyak digunakan di Amerika karena memiliki beberapa keunggulan seperti tampilan desktopnya yang menarik, sistem keamanan yang andal, memiliki banyak fitur. Yang kedelapan ada Linux Mint. Mint adalah sistem operasi Linux berbasis Ubuntu dan Debian. Karena berbasis Debian, maka semua aplikasi yang bisa beroperasi di Debian juga dapat dioperasikan di Mint. Linux Mint memiliki beberapa keunggulan seperti pengoperasiannya yang mudah, dilengkapi fitur favorit apps dan pencarian, serta terintegrasi dengan kodek multimedia dan Java runtime. Linux Mint terdiri dari dua type, yaitu Cinnamon dan Mat. Selanjutnya ada Mandriva Linux. Mandriva Linux adalah sistem operasi yang dirancang pada tahun 1998 menggunakan RPM Package Manager. Mandriva mengkhususkan kemudahan dalam instalasi berbasis
GUI cocok digunakan untuk klien yang mengutamakan kehandalan dan kebutuhan software perkantoran. Selain itu, Mandiva juga telah didukung oleh lebih dari 68 bahasa. Yang ke-10 ada Caldera Linux. Caldera Linux adalah jenis Linux yang memanfaatkan auto detect hardware seperti plug and play di Mac. Caldera Linux memiliki beberapa keunggulan seperti sistem administrasi terbuka, Caldera Open Administration System berbasis GUI yang dapat bekerja dengan baik dalam setup Linux maupun Windows dual booting. Caldera Linux juga memiliki tampilan yang menarik dan tidak membosankan. Bahkan sudah menyerahkan fitur game agar pengguna tidak bosan saat proses instalasi. Selanjutnya, Linux memiliki kelebihan, yaitu sistem operasi Linux bisa didapatkan dengan gratis dan pengguna bebas dalam mengembangkannya. Yang kedua, sistem operasi Linux digunakan dengan mudah, bahkan ketika dipakai oleh pengguna atau programmer pemula. Yang ketiga, meski bisa didapat secara gratis, sistem operasi ini memiliki jaminan privasi dan keamanan terjamin. Yang keempat, Linux memiliki performa yang cepat. Selain itu, sistem operasi ini termasuk salah satu yang rutin melakukan pembaharuan. Yang kelima, Linux memiliki banyak jenis, tak hanya terpaku pada satu produk dan sangat cocok digunakan untuk para pengembang. Yang keenam, Linux memiliki komunitas yang sangat luas, bahkan saking banyaknya komunitas sistem perangkat ini berada di seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh, ada perintah dasar Linux yang digunakan untuk menghapus direktori adalah M dengan langkah mudah alternatif command. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa kekurangan dari Linux. Yang pertama, meski banyak memiliki kelebihan, bukan berarti Linux adalah sistem operasi yang sempurna karena memiliki kelemahan, yakni dukungan terhadap hardware yang masih sedikit. Yang kedua, kelemahan kedua dari Linux adalah sangat tidak cocok jika diterapkan untuk gaming, sehingga diperlukan alternatif lain. Yang terakhir, selain itu, kelemahan ketiga dari sistem operasi ini adalah masih sedikit aplikasi yang terdapat di dalam sistem ini. Selanjutnya, saya akan memberitahu fakta penting tentang kernel Linux. Yang pertama, awal pengembangan Linux tidak resmi diumumkan, yaitu versi 0.01 pada tanggal 25 Agustus tahun 1991 oleh Linus Torvald, seorang mahasiswa 23 tahun ilmu komputer di Universitas Helsinki, Finlandia. Yang kedua, kernel Linux telah terbukti mampu untuk tumbuh dan beradaptasi dengan tren baru dan kemajuan teknologi di semua sektor kehidupan teknologi modern, lebih cepat daripada yang serupa lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, keberhasilannya selalu dikaitkan dengan filosofi bebas dan terbuka. Sejak dari pembuatannya hingga pengembangan terakhirnya saat ini, telah beradaptasi dengan ketentuan copyleft dari Free Software Foundation dan ke versi berikutnya dari General Public Licensing. Saat ini perkembangannya terbagi menjadi beberapa kategori, yang dikenal sebagai pra-peluncuran atau pre-patch, jalur utama atau mainline, stabil, dan jangka panjang long term. Sekian dari kami, saya Feris Azahira. Saya Trisna Tatia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.